Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita datang padanya. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu juga karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami untuk kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita terambil dari Matius 16 ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu bagian yang kita baca hari ini, bagaimana orang Farisi dan Saduki datang hendak mencobai Yesus. Sebagaimana yang kita ketahui, orang Farisi dan Saduki sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak bersahabat. Mereka tidak bisa hidup bersama. Karena ada beberapa prinsip di dalam kepercayaan yang mereka anut, yang mereka pegang, itu mereka berbeda. Sehingga tidak jarang seringkali terjadi selisih paham, selisih pemikiran di antara mereka. Dan biasanya mereka sulit untuk disatukan. Tetapi menarik dari bagian ini, di mana orang Farisi dan Saduki, mereka bisa bersama bermufakat ya datang menjumpai Tuhan Yesus. Ya, menarik ya bagaimana orang yang tidak cocok ini, yang selama ini mereka selalu berseberangan, bisa bersama-sama ya hendak mencobai Yesus. Menarik Saudara. Ya, ketika ada satu tujuan, kepentingan bersama, mungkin segala perbedaan bisa diruntuhkan begitu ya, seperti orang Farisi dan Saduki. Nah Saudara, mereka datang hendak mencobai Yesus. Kenapa Saudara mereka kok datang hendak mencobai Yesus? Karena memang kehadiran Yesus itu memberi dampak yang luar biasa, memberi pengaruh kepada banyak orang. Sehingga dalam kesempatan ini mereka dengan sengaja hendak mencobai Yesus tentang argumen-argumen, tentang pemahaman-pemahaman, di mana ada satu kesempatan mereka akan menjatuhkan Yesus. Satu kebenaran yang saya lihat di sini ya Saudara, yang pertama, orang yang tidak cocok, orang yang biasanya tidak saling suka begitu ya, bisa bersama dengan kepentingan bersama mereka bersatu. Bagaimana dengan kita Saudara? Kita mungkin ada juga sih nggak cocok sama orang ya, tidak sepaham dengan orang begitu ya. Kita mungkin beda prinsip ya. Tapi untuk kepentingan bersama apakah kita bisa bersatu bersama mengerjakannya? Kalau yang negatif saja mereka bisa, bagaimana dengan kita yang mengerjakan sesuatu yang positif?
Harusnya kita juga bisa. Memang kita tidak mencobai Yesus, tetapi kita mau mengerjakan apa yang ingin Yesus kerjakan di dalam hidup kita. Kita bisa berbeda-beda pemahaman, kita bisa berbeda-beda latar belakang, kita bisa berbeda-beda dalam mengerjakannya. Tetapi saudara, ketika kita untuk mengerjakan satu pekerjaan Kristus, harusnya kita bisa bersehati, bersepakat bersama. Memang di sini contoh yang negatif, tetapi kita bisa menggunakan contoh yang negatif ini menjadi energi yang positif ketika kita bisa bersehati, bersatu untuk melakukan satu tujuan yang baik dan mulia. Nah saudara, apa yang mereka cobai kepada Yesus? Yaitu mereka mau meminta tanda. Saudara, kenapa mereka harus meminta tanda? Bukankah sudah banyak tanda yang sebenarnya Yesus lakukan? Ada banyak mujizat yang juga sudah Yesus kerjakan. Memberi makan, menyembuhkan yang sakit, yang buta melihat, yang timpang sembuh, yang lumpuh berjalan. Saudara, bukankah itu cukup tanda yang sebenarnya bisa dilihat? Nah, saya mendapati saudara, kenapa mereka meminta tanda? Ternyata mereka tidak bisa melihat hal-hal ini sebagai tanda kekuasaan Allah. Ini ya saudara ya, kalau orang sudah tidak suka, orang kalau sudah benci sama seseorang, apapun sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh orang itu, dia tidak bisa melihat kebaikan di dalamnya. Yang ada apa saudara? Orang lain itu salah, orang lain itu nggak benar, dan yang benar hanyalah saya. Saudara, alangkah ironis sekali orang Farisi dan Saduki ini meminta tanda. Padahal Yesus sudah memberikan banyak tanda melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukannya. Hal ini mengingatkan kita saudara. Ketika kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, ketika kita tidak bisa melihat kemurahan Tuhan, jangan-jangan ada dosa yang menyelubungi di dalam mata hati kita. Sudah banyak pekerjaan Tuhan yang mungkin kita sudah alami, pertolongan Tuhan yang juga sudah nyata, tetapi kita tidak bisa melihat bahkan merasakan. Jangan-jangan saudara, hati kita sudah dibutakan oleh dunia ini. Sama halnya ketika ada kebencian kita terhadap orang lain. Ketidaksukaan kita kepada orang lain seringkali membuat kita tidak bisa melihat sisi-sisi yang baik dari orang yang kita benci tadi. Orang Saduki, orang Farisi memang tidak suka kepada Yesus. Akhirnya apa saudara? Mereka tidak bisa melihat kebaikan karya mukjizat yang Tuhan kerjakan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan? Apakah kita bisa merasakan kasih setia Tuhan? Apakah kita juga bisa merasakan kebaikan orang-orang di sekitar kita? Rekan kerja kita, pasangan kita, anggota keluarga kita. Bisakah kita melihat nilai-nilai positif di dalam diri mereka? Nilai-nilai kebaikan di dalam diri mereka? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka? Kita bisa berselisih paham dengan orang lain. Kita bisa berselisih pendapat dengan orang lain. Tapi ingat, pekerjaan Tuhan tetap harus kita utamakan. Dan jangan sampai hal itu menutup mata hati kita, sehingga kita tidak bisa melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Mari saudara, kita bersepakat, bersehati di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mungkin engkau tidak suka akan hal itu. Mungkin engkau tidak biasa mengerjakannya. Tapi mari, demi pekerjaan Tuhan, kita satukan hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika ada kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, lepaskan itu saudara. Karena apa? Itu akan menghalangi kita untuk melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari saudara, kita buka hati kita. Kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menyingkapkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan. Hari ini, maukah kita percaya kepada Tuhan? Dan maukah saudara
mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan. Dan mari saksikan karya-karya Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau sudah mengingatkan kami. Kami sadar seringkali ego kami, keangkuhan kami, membuat kami tidak lagi mau bersehati untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Kalau orang Farisi dan Saduki yang mereka tidak cocok, bahkan untuk menguji Engkau mereka bisa bersatu, harusnya kami juga bisa bersatu, bersehati untuk kami mengerjakan pekerjaan-Mu. Dan juga jika ada di antara kami yang hari ini mata hati kami tertutup untuk melihat kebaikan-Mu, untuk melihat karya-Mu, bahkan selama ini kami ragu mungkin akan pertolongan-Mu, tolong Tuhan singkapkan dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong setiap kami, buka mata hati kami, dan biarlah kami melihat karya-karya Tuhan yang agung dan luar biasa itu. Kami berdoa dan mohon berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat. Dan jika saudara diberkati, silakan bagikan renungan ini kepada orang-orang yang saudara kasihi dan mengasihi doa saudara, sehingga mereka pun juga boleh menerima kasih dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.